tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK nomor 4 tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal 8 PMK nomor 4 nomor tahun 2023. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023, pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obskur. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila dua keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscure libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan
kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya ataupun pihak-pihak lainnya. Namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restraint dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi. Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Poin A, tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon. Bahwa dalam halaman 16 sampai dengan 19 permohonan, pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut pemohon berdasarkan SK KPU 360 dan berita acara KPU RI nomor 218 tanggal 20 Maret 2024. Bahwa berdasarkan keputusan termohon dan SK 360 tersebut, perolehan masing-masing pasangan calon yang nomor urut 1 sejumlah 40.971.906 suara, pasangan calon nomor urut 2 96.214.691, pasangan calon nomor urut 3 27.040.878, sehingga total suara sah adalah 164.227.475. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan KPU tersebut adalah di mana pasangan calon nomor urut 2 adalah 0. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 164 juta hingga tinggal 68.12.784. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 tahun 2023. Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil dan argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden, pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri
berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelumbungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total pihak terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol. Dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi. Selanjutnya mohon izin yang mulia, bagian selanjutnya disampaikan oleh rekan kami Pak Dr. Fahri Bahmid. Terima kasih. Silakan Pak Bahri. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang ditegaskan buat kami oleh majelis tadi untuk beberapa bagian yang bernuansa analisis yang sifatnya yuridik barangkali kami lompati. Kami langsung masuk pada isu-isu substansial saja dalam jawaban ini. Poin B, terkait dengan tanggapan atas tuduhan pemohon terkait dengan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Bahwa permohonan dalam halaman 20-69 secara spesifik itu mencoba untuk menarasikan permohonan dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut kami anggap dibacakan. Setelah membaca dan mencermati narasi pemohon berkenaan dengan pokok-pokok pikiran di atas, pihak terkait menilai bahwa apa yang disampaikan pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum. Sehingga patutlah seluruh dalil-dalil dan diksi-diksi permohonan pemohon mengenai pokok perkara dalam halaman 20 sampai dengan 69 ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk seluruhnya. Kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi dan diksi permohonan dalam berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, pemohon berulang kali dalam permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Ya, sampai saat ini ternyata masih kubu 02 yang menyampaikan jawaban atas permohonan dari kubu 01 dan juga 03. Nanti mungkin bisa terus dipantau jalannya persidangan di program TV One selanjutnya Kabar Petang. Tapi saya mengucapkan terima kasih untuk Prof. Andi Asrun sudah menemani Breaking News dari siang sampai sore. Terima kasih Prof. Nanti kita pantau ya jalannya persidangan ini seperti apa. Terima kasih Prof. Selamat sore. Sampai di sini pemirsa Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang bersama Andromeda Mercury dan juga Tisa Noveni. Saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.